Halo semua, apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia. Kali ini saya mau mengatasi masalah oli rembes di bagian kanan atau di bagian magnet pada motor Mio Sporty. Sebenarnya untuk membuka bagian magnet nggak perlu sampai melepas rangka, tetapi untuk memudahkan saya ambil video, jadi ada beberapa part yang sudah saya kondisikan, termasuk melepas bagian rangka dan juga knalpotnya. Langsung aja, setelah semua dikondisikan, sekarang buka kipas magnet menggunakan kunci ukuran T8. Untuk memutar bautnya seperti biasa, yaitu putar ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam seperti ini. Setelah kipas magnet terlepas, sekarang langkah selanjutnya buka mur as magnet menggunakan kunci ukuran 17. Supaya magnet nggak ikutan berputar, di sini saya ganjal dengan baut dan kunci seperti ini. Tapi untuk ganjal bautnya jangan sampai terlalu masuk ke dalam, nanti bisa merusak spool. Dan jangan juga jadiin crankcase sebagai tumpuan langsung, dikhawatirkan nanti crankcase bisa jebol. Sebenarnya bisa lebih mudah lagi kalau pakai impact atau tracker, tetapi karena tidak punya keduanya, jadi harus hati-hati supaya crankcase tidak jebol. Setelah mur terlepas, sekarang lepas bagian magnetnya. Di sini saya pakai tracker merek Isco dengan nomor 4 seperti ini. Tetapi sebelum pakai tracker, alangkah baiknya bagian drat magnet dibersihkan dulu supaya nanti bagian drat ini tidak selek, tidak dol ataupun rusak. Setelah dibersihkan, putar tracker bagian besar ini ke arah kiri. Putar ke kiri sampai benar-benar mentok atau benar-benar kencang supaya tidak merusak dratnya. Setelah kencang, lalu putar bagian satunya ini ke arah kanan untuk melepas magnet. Bisa dilihat bagian magnet benar-benar kotor, jadi nanti wajib dibersihkan bagian ini supaya lebih glowing. Sekarang lanjut melepas bagian spool. Nah, untuk melepas bagian spool ini dibutuhkan kunci L ukuran 5. Untuk membuka bautnya, putar ke arah kiri atau putar berlawanan arah jarum jam seperti ini. Untuk memudahkan bersih-bersih area ini, saya akan melepas bagian pulser. Pokoknya dikondisikan sesuai dengan kemudahan masing-masing. Oh ya, di sini bagian spring magnet tidak saya lepas. Saya biarkan terpasang karena posisinya tidak mengganggu part lain. Jadi ya saya biarkan terpasang. Dan bisa dilihat area ini kotor karena tanah nempel sama oli dan suhu mesin panas, ditambah posisinya yang sempit, jadi ya beginilah penampakannya. Jadi harus dibersihkan semaksimal mungkin supaya nggak ada kotoran yang nempel di area ini. Setelah cukup bersih, sekarang lepas tutup pompa oli menggunakan kunci T8.
Untuk membuka bagian tutup ini, gunakan baut ukuran 8, lalu tarik seperti ini. Bisa dilihat selain seal rusak, di sini packing juga udah rusak, udah getas, udah banyak yang patah. Jadi perlu dibersihkan lalu pasangkan dengan yang baru. Nah, untuk membuka sealnya sangat-sangat mudah. Tinggal diketok, sealnya akan terlepas seperti ini. Setelah semua dibersihkan, dikondisikan, sekarang ke tahap pemasangan. Untuk pemasangan sealnya cukup mudah. Bagian yang terlihat ada seperti besi melingkar ini posisinya di bagian dalam. Jadi yang bagian polos ada tulisan angkanya itu di bagian luar. Pemasangannya juga sangat-sangat mudah. Tinggal pakai seal bekas buat alas supaya ketika kita getok sealnya ini nggak akan rusak. Setelah seal terpasang dengan baik, sekarang pasangkan packing kertas. Karena cari packing kertas susah dan kalaupun beli online kelamaan, jadi saya bikin packing kertas menggunakan kertas kalender seperti ini. Untuk ukuran harus disesuaikan dengan yang aslinya dan jangan sampai ada lubang yang tertutup packing. Jadi harus benar-benar dikondisikan seperti aslinya supaya packing ini tidak mengganggu sirkulasi oli. Untuk o-ring penutup pompa oli di sini kondisinya masih bagus, belum getas dan belum kempis. Jadi masih layak buat digunakan lagi. Tetapi kalau kondisinya sudah nggak layak, ya wajib diganti dengan yang baru. Atau kalau mau diakalin atau mau dikondisikan, bisa juga diganjal menggunakan seal tip yang buat keran air itu. Itu juga cukup aman, cukup awet ya ketika dipakai buat mengganjal o-ring ini supaya oli nggak rebes. Pokoknya teman-teman kondisikan. Kira-kira ragu ya diganti, kalau di toko nggak ada ya dikondisikan. Tetapi dalam kondisiannya ataupun pengkondisiannya harus maksimal. Jangan asal. Karena bagian ini salah satu hal vital yang kalau rembes atau bocor jelas akan mengurangi volume oli yang bisa mengakibatkan kerusakan fatal pada mesin motor. Jadi ya harus lebih maksimal. Setelahnya pasangkan penutup pompa oli dan berlanjut ke tahap selanjutnya sampai motor siap digunakan lagi. Oh ya, awas, hati-hati. Pasang bautnya jangan sampai ketuker. Gimana? Sangat mudah bukan cara mengatasi oli rembes di bagian magnet? Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.